私のaku愛すのforever the ever. Ipa sedang berjalan-jalan dengan pelayan Cecil. Namun saat sedang mengobrol, pelayan itu bilang bahwa Ipa harus menjauhi Seika karena anak itu bukanlah manusia. Lebih tepatnya anak itu adalah iblis. Karena Ipa sendiri tahu bahwa semua roh elemen menjauhinya bukan karena Seika tidak punya sihir, karena roh elemen itu menghindarinya seperti menghindari racun iblis. Ipa menyanggah itu. Dia bilang bahwa Seika adalah manusia karena mereka sama-sama dibesarkan di Lamprog. Pelayan itu tahu bahwa ibu Seika bukanlah Nyonya Lamprog. Dia berpikir bahwa ibunya adalah sesosok iblis. Ipa bilang itu tidak mungkin karena dia sangat percaya pada Seika. Pelayan itu bilang bahwa kepercayaan bisa menolak seseorang untuk berpikir. Karena perdebatan semakin hangat, pelayan itu mengajak Ipa untuk melihat-lihat harem kerajaan ini agar Ipa kagum dan bisa ikut bergabung. Seika yang menaiki kelabang telah sampai di sarang naga dan membuat naga itu langsung waspada. Tanpa ada sambutan, tanpa disuguhi minuman, Seika langsung diserang dengan semburan api yang bisa dia tahan dengan kekai miliknya. Ketika naga itu ingin menabraknya, dia langsung berteleportasi menghindar hingga naga itu menghantam pohon sampai hancur. Seika pun mengeluarkan jaring agar naga itu diam dan tidak bergerak sehingga dia bisa leluasa. Seika berjalan menuju sarang naga. Ternyata di sana ada sebuah telur. Ternyata naga ini bisa merubah jenis kelaminnya agar bisa tetap hidup dan terus berkembang biak. Seika pun bingung apa yang harus dia lakukan pada telur itu. Pelayan menjelaskan pada Seika bahwa harem kerajaan di Aistria berbeda dengan perspektif orang-orang, bahwa harem adalah tempat istri simpanan raja. Pelayan itu bilang bahwa harem di Aistria sangat berbeda, malah mirip seperti akademi di mana para wanita dilatih untuk menjadi pemimpin wanita atau setidaknya istri yang bisa memberikan saran pada suami kelak. Harem ini dibuat agar wanita-wanita bisa layak masuk ke pemerintahan. Bahkan ibunya Cecil pun berasal dari sini. Dia bijaksana dan tegas, berwibawa dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Cecil pun diberi beban oleh ibunya untuk mengurus masalah naga dan keluarga. Cuma Cecil tergesa-gesa untuk membunuh naga dan ingin segera menikah. Dan orang yang dia sukai pangeran adalah Ipa. Maukah Ipa menopang pangeran dan hidup bersamanya? Pelayan itu bilang bahwa pangeran adalah orang baik. Dia mengenal pangeran sejak pangeran masih nenen, jadi dia sangat tahu kepribadian dan sikap pangeran. Seika membuat api kecil di sekeliling telur itu agar dia merasa hangat. Ternyata Seika disuruh oleh naga itu agar naga itu bisa tenang. Seika merasa lelah dan ingin kembali ke kerajaan. Namun saat dia bilang itu, naga malah menarik Seika dengan ekornya dan memeluk Seika. Sepertinya naga itu belum menginginkan Seika pulang. Ipa dan pelayan telah sampai di depan pangeran. Pangeran Cecil itu sedang berbincang dengan beberapa anak buahnya. Mereka membicarakan tentang kebebasan Ipa. Salah satu anak buah itu menaksir harga Ipa. Dia memasukkan siswa akademi dan ahli sihir sebagai sesuatu yang harus dibayar lebih. Pangeran bilang bahwa seharusnya pembebasan seseorang budak harus dilakukan di tempat resmi pemerintah. Namun karena pangeran yang mengadakannya, jadi bisa di mana saja. Ipa menolak dengan alasan harus ada persetujuan dari Seika. Pangeran bilang Seika akan setuju alasan bayarannya sesuai. Dan Seika bilang bahwa semuanya tergantung pada pilihan Ipa. Perkataan itu membuat Ipa merada mempunyai hak. Dia langsung bilang tak ingin bebas. Dia lebih suka menjadi budak Seika. Walaupun itu artinya hidupnya diatur oleh seseorang. Namun Tuan Seika selalu bersikap adil. Bahkan dia memberi kebebasan memilih kepada pelayannya, yang artinya dia tetap merasa bebas walaupun menjadi seorang budak.
Wajah Cecil mulai bingung dengan argumen Yipa. Namun salah satu anak buahnya bilang bahwa paksa saja Yipa, nanti dia akan menyadari bahwa pilihannya tadi salah dan di masa depan dia akan berterima kasih pada pangeran. Yipa ingin melawan, namun sebelum itu terjadi, pelayan Cecil yang seorang elap membuat kekai anti sihir. Jadi selama kekai itu aktif, tak ada yang bisa menggunakan ilmu sihir. Pelayan itu bilang bahwa ini adalah yang terbaik untuk negerinya dan untuk Yipa sendiri. Pelayan itu pun menggunakan kekuatannya untuk membuat tangan Yipa berdarah agar Yipa bisa dipaksa memberikan sidik jari. Kedua pelayannya menghormati Yipa dan telah memegang kertas pembebasan. Namun tiba-tiba datang naga yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Dan di atas panggung naga itu Seika berteriak. Dia minta maaf karena telah datang seperti itu dan telah mengagetkan semuanya. Dia sedang sangat terburu-buru. Seika telah berteman dengan naga dan naga itu mengizinkannya menaiki punggungnya. Dia kesini untuk mencari pengguna sihir api untuk bisa membantu menghentikan telurnya. Dia teringat Yipa adalah ahli api. Akhirnya dia memanggil Yipa dan mengajak pergi bersamanya. Yipa sangat terharu. Dia langsung berlari dan bilang pada pangeran beserta seluruh anak buahnya dia akan pergi bersama Seika karena dia mencintainya. Yipa dan Seika pun berboncengan di naga bersama. Yipa sangat terlihat senang karena bisa naik di punggung naga, apalagi itu bersama Seika. Mereka pun sampai di sarang naga di puncak gunung. Seika menunjukkan tempat tidur naga itu dan telur yang telah Seika rawat tadi. Mereka mendengar keributan datang. Mereka langsung mendapat serangan dari harimau lapa. Untuk sakar Seika bisa membendung dengan kekainya. Ternyata itu adalah Jeb, prajuritnya yang dibayar pangeran untuk membunuh raja. Dia datang ke sini hanya untuk mengambil telur naga dan langsung pergi dari sana. Dia menyuruh harimaunya menyerang lagi. Saat Seika sedang bersiap, air menghantam keras dari bawah tanah, membuat harimau itu terlempar ke udara. Itu membuat Jeb marah dan menyuruh harimau beserta semua anak buahnya menyerang mereka. Saat harimau itu maju, Seika langsung menggunakan api putihnya dan langsung membuat harimau lapa itu musnah menjadi abu. Hal itu membuat semua anak buah Jeb kena mental, merasa langsung berbalik lari ketakutan dengan naga itu. Jeb mengeluarkan bukunya, namun Yipa langsung membakar bukunya dan membuat orang itu merasa bodoh. Seika menceritakan semua kejadiannya kepada pangeran dan pangeran langsung merasa bodoh. Seika juga menceritakan detail kejadiannya pada pangeran bahwa naga itu bertingkah aneh karena sedang merawat telur dan dia bisa berteman dengan naga itu karena dia membantu naga menjaga telurnya. Dan kini legenda yang menceritakan bahwa Ratu Aistria meneteskan naga mulai nampak masuk akal bagi Seika. Dan karena itu naga menganggap bahwa manusia adalah orang tuanya, maka naga kepanan kepada amanan Aistria beradab pada layannya. Dan jika telur ini kembali dijaga, kejadian itu bisa terulang lagi. Namun pangeran malah menyentuh Seika membunuh naga itu. Dia ingin melakukan evolusi agar bisa penduduk tahta ayahnya. Seika menolak permintaan itu. Akhirnya Seika akan dijeblaskan ke penjara karena tuduhan menggunakan sihir agar naga mengamuk. Pangeran pun mendekati Yipa dan bilang Yipa bebas, dia akan diberi hak untung tinggal di Aistria. Mendengar itu Seika marah besar dan langsung beradu mulut dengan pangeran. Dia sampai bilang bahwa pangeran adalah bocah tengil. Kegaduhan itu dihentikan oleh pelayan elap. Dia menyuruh Yipa mengungkapkan perasaannya dan Yipa menolak tawaran Cecil dengan hormat. Yipa pun berbincang dengan elap itu dan menceritakan semua perasaannya pada Seika, bahwa dia telah lama memendam perasaannya itu pada Seika. Punten dulur-dulur gara ranengnya dia maya pengawasan ya.
Sampai jumpa lah kembali. Sus.